Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai KPI, Key Performance Index atau Task Management Karyawan. Bagi teman-teman yang belum tahu KPI itu apa, jadi KPI itu adalah saat di sebuah perusahaan itu kan setiap karyawan tuh punya tugas masing-masing. Misalkan karyawan marketing atau sales, dia harus melakukan penjualan, atau mungkin karyawan produksi, dia harus memproduksi barang. Nah, karyawan marketing atau produksi tadi itu kan biasanya ditentukan targetnya. Misalkan si marketing tiap bulan harus jualan sekian juta atau harus jualan sekian unit seperti itu, atau karyawan produksi tiap bulan harus produksi sekian unit atau sekian piece gitu. Nah, di situ maksudnya Key Performance Index. Jadi untuk melihat bagaimana performa dari si karyawan, dari setiap karyawan, apakah karyawan tersebut mencapai target atau tidak. Nah, dengan aplikasi HRMS ini, KPI ini bisa dikelola secara elektronik seperti itu. Jadi karyawan bisa mengupload atau mengisi data pencapaiannya secara mandiri melalui smartphone mereka. Nah, kali ini kita belajar bagaimana cara mengatur atau men-setup agar KPI perusahaan bisa dikelola dengan aplikasi HRMS. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi untuk di aplikasi HRMS tadi, HRD Pintar, itu KPI-nya ada dua. Ada Master KPI, kemudian ada Transaksi KPI. Nah, Master KPI digunakan untuk membuat atau menentukan target dari si KPI atau dari si karyawan. Jadi untuk di transaksinya, ini adalah menu yang digunakan oleh karyawan untuk menginput pencapaiannya gitu. Nah, nanti di menu ketiga di laporan KPI di sini itu nanti akan langsung terhitung otomatis karyawan udah tercapai target atau belum. Kemudian kalau belum, dia targetnya pencapaiannya baru berapa persen gitu. Ada nilainya seperti itu. Nah, kita coba di Master KPI dulu. Ini masih kosong, belum ada KPI. Nah, kita coba add terlebih dahulu. Oke, dan kita isi nama, maksudnya nama di sini adalah nama KPI-nya atau nama tasknya atau tugas dari si karyawan. Misalkan pertama ini kita buat KPI untuk karyawan marketing dulu. Si karyawan marketing misalkan dikasih tugas melakukan penjualan. Nah, kemudian untuk grupnya ini biarin kosong aja, nanti akan terbentuk sendiri grupnya. Fungsinya grup itu digunakan untuk apabila satu karyawan itu ditugasi dua KPI. Misalkan ada penjualan produk A, itu targetnya sekian unit, kemudian penjualan produk B itu targetnya sekian unit. Nah, itu kan ada dua KPI tapi dalam satu grup. Nah, itu nanti digunakannya pada proses di menu laporan, jadi agar skornya bisa tepat. Nah, untuk kali ini kita satu karyawan satu KPI dulu aja. Nah, untuk bobotnya ini kita tulis 100%. Maksudnya ini bobot ini digunakan untuk penilaian final skornya nanti, skor akhirnya. Jadi kalau 100% berarti apa yang didapat dari KPI ini itu langsung jadi final skornya. Nah, ini bobot ini berguna untuk apabila satu karyawan ada dua KPI seperti tadi, penjualan produk A dan penjualan produk B. Itu bobotnya bisa dibuat 50%, 50%. Jadi nanti final skornya akan mengkalkulasi otomatis. Jadi totalnya itu harus di 100% seperti itu. Jadi kalau satu kita tulis 100%, kalau dua kita tulis 50%, dan seterusnya. Nah, kemudian target. Nah, target ini maksudnya adalah target yang harus dicapai si karyawan dalam 1 bulan. Misalkan penjualan, misalnya kita tulis saja
10 juta misalkan. Nah seperti ini. Nah ini kalau sudah, kita coba langsung submit. Grupnya kita cek kosong dulu. Oke, berhasil. Nah langsung terbentuk otomatis grup 0. Ini emang seperti ini, tidak apa-apa, jadi dibiarin aja grupnya 0. Nah nanti grup-grup selanjutnya tuh grup 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini terbentuk KPI pertama yaitu penjualan. Ditentukan targetnya 10 juta. Kemudian kita coba lagi masukkan target misalkan produksi. Nah ini grupnya langsung muncul grup 1 seperti ini. Isi aja grup 1. Nah bobotnya karena cuma 1, kita coba jadi 100%. Nah targetnya dalam sebulan ini satu karyawan harus produksi berapa unit atau berapa piece gitu. Kita coba misalkan 100 saja ya, 100 atau 1000 lah, 1000 unit gitu misalkan. Kita coba submit. Nah sudah terbentuk seperti ini. Nah ini adalah master KPI yang harus dicapai oleh si karyawan. Ini targetnya sudah kita tentukan. Nah bagaimana cara mengisinya? Cara mengisi pencapaiannya, kita masuk di menu transaksi KPI. Nah kita add, coba di sini. Nah di sini ada nama karyawan. Ini baru kita input pencapaiannya. Nah ini kita coba misalkan Irda ini untuk hari ini. Nah ini kita pilih si Irda ini KPI-nya dia yang mana gitu. Mau dia marketing atau produksi. Misalkan si Irda ini marketing ini. Nah realisasinya berapa dalam bulan ini atau dalam hari ini. Misalkan hari ini dia jualan misalkan nah inputnya sendiri itu bisa per hari, bisa per bulan. Jadi kalau per bulan dirapel dulu aja, nanti di akhir bulan baru di input totalnya. Jadi cukup satu kali input, tapi bisa juga di input per hari. Misalkan hari ini jualan, besok enggak, besok lusa jualan berapa. Jadi itu dihitung per hari. Nah nanti sistem yang mengkalkulasikan sendiri per bulan seperti itu. Jadi terserah nyamannya seperti apa. Misalkan ini hari ini penjualan 1 juta misalkan. Kemudian ditulis misalkan deal customer A misalkan. Nah ini kita coba submit. Oke, berhasil. Nah ini di sini muncul Irda Setiawan untuk KPI penjualan, dia realisasinya 1 juta. Nah ini ada status approval, status validation. Nah semua transaksi di aplikasi HRMS Hari Pintar itu jika perlu approval dan validasi itu harus di approval dan validasi dulu baru akhirnya dia masuk di laporan. Jadi misalkan ada kasbon misalkan atau ada lembur sudah di input, itu harus di approval dan validasi dulu baru itu nanti masuk di kalkulasi di dalam menu laporan gitu. Jadi kalau belum di approval validasi dia tidak akan masuk di menu laporan seperti itu. Ini terjadi seperti ini karena karyawan kan bisa menginput data-data ini secara mandiri melalui smartphone masing-masing. Jadi HR adminnya itu perlu melakukan approval dan validation dulu, atau pimpinannya perlu melakukan approval dan validasi dulu untuk memastikan ini data yang diinput si karyawan ini benar atau tidak. Kan bisa aja karyawan penjualan 1 juta sama dia pas input aplikasi HRMS di smartphone-nya ditulis saja 10 juta biar on target, padahal itu kenyataannya nggak gitu. Nah fungsinya approval adalah untuk memastikan data itu sudah sesuai atau belum, sudah benar atau belum gitu. Oke, kita approval. Nah bedanya approval sama validasi, kalau approval itu bisa di approve oleh atasannya, tidak harus dari admin HR. Nah kalau validasi itu harus dari admin HR. Nah kali ini nanti kita akan demokan juga
cara input KPI dari smartphone. Ini kita lanjutkan dulu aja validasi. Oke, ini kita coba untuk karyawan penjualan 1 juta. Nah, kemudian kita cek di menu laporan KPI. Nah, di sini muncul nih bulan November Irda itu punya KPI dengan 100%, itu dia skornya 10. Maksudnya pencapaiannya dia 10. Jadi nilai skor di sini adalah range 0 sampai 100 ya. Maksudnya 100 itu artinya bagus. Kalau dia di atas 100 dia berarti melebihi target. Kalau 100 on target, kalau di bawah 100 dia belum mencapai target. Nah, skornya 10, dia artinya baru mencapai 10. Dia baru mencapai 10% atau 10 dari 100 dari target yang ditentukan, seperti ini. Ya, ini seperti contohnya tadi, dari target 10 juta dia baru jualan 1 juta, dia baru mencapai targetnya 10%. Nah, ini bisa juga misalkan ini kan kita case-nya inputnya per hari nih. Nah, misalkan besok dia jualan lagi, jualan misalkan 500.000 gitu ya. Ini untuk kita klik misalkan tanggal besok, ini kita nggak bisa klik. Nah, begitu itu di input tanggal 19 ada penjualan lagi, kemudian approval sama validasi lagi, itu dia akan langsung masuk sendiri, terkalkulasi sendiri, dan skornya langsung terupdate sendiri, seperti itu. Jadi dia akan mengkalkulasi selama dalam masih satu periode, seperti itu. Jadi balik lagi ke tadi, ini bebas saja di inputnya si karyawan tuh mau tiap hari, maksudnya tiap habis jualan langsung di input, atau ya udahlah direkap dulu 1 bulan baru di inputnya belakangan tapi langsung totalnya, seperti itu. Sama aja, intinya sama aja. Nah, terus jika sudah dimasuk laporan seperti ini, bisa juga dicek melalui dashboard. Nah, di dashboard ini ada dashboard KPI. Nah, untuk dashboard KPI dia langsung muncul kan, Irda Setiawan bulan November skornya 10. Maksudnya dia dapat nilai 10 dari 100, begitu. Nah, kalau dia update penjualan terus, nanti terkalkulasi otomatis. Nah, ini ntar akan terupdate sendiri, seperti itu. Nah, di sini nanti kelihatan grafiknya si karyawan penjualannya gimana, performanya gimana, untuk melakukan penilaian kinerja si karyawan. Oke, habis ini kita lanjut demo cara inputnya dari smartphone, dari sisi karyawan untuk KPI. Oke, kita sekarang coba untuk input KPI langsung dari sisi karyawan dari aplikasi HRMS HRD Pintar. Ini kita coba buka aplikasi HRD Pintarnya. Oke. Nah, kita masuk ke menu e-slip. Nah, ini email si karyawan, atau kalau emailnya belum didaftarkan bisa pakai ID card. Ini pakai email saya, tapi ini saya sebagai karyawan gunakan PIN 123 4. Oke, ini adalah tampilan e-slip dari sisi karyawan. Di sini tuh karyawan bisa melakukan employee self service, bisa melihat gajinya sendiri, bisa mengajukan kasbon, bisa mengajukan lembur. Ini semua karyawan bisa melakukan administrasi secara mandiri. Nah, si admin HR tuh nggak perlu input lagi, dia juga cukup melakukan approval dan validasi. Itulah kenapa di aplikasi HRMS ada approval dan validasi, karena tidak semua data diinput admin, tapi ada data-data yang diinput secara mandiri oleh karyawan. Oke, kita masukkan KPI. Di menu KPI kita klik, kemudian kita klik tombol plusnya ini. Oke, pertama kita pilih KPI grupnya. Misalkan saya adalah karyawan produksi misalkan. Nah, misalkan
Nah, ini saya coba aja, saya inputnya ini 1 bulan langsung saya rapel, jadi tidak perlu masukkan satu persatu. Misalkan bulan ini saya produksi berapa ya, kita katakanlah 1054 piece bulan ini, misalkan keterangannya bukan produksi bulan November ini dalam kurung dengan gambut, misalkan ini keterangan aja. Nah, ini bisa juga attach file untuk sebagai bukti, maksudnya barangkali di perusahaan diperlukan bukti, misalkan kalau target penjualan, di screenshotkan bukti sales ordernya atau sales invoice-nya. Ini bisa dimasukkan sebagai bukti pendukung, tapi ini tidak wajib. Kali ini kita langsung aja klik ajukan. Apakah data sudah benar? Oke. Nah, operasi berhasil. Hubungi pihak terkait untuk persetujuan. Oke. Nah, di sini tampil KPI saya tanggal 18, realisasi 1054 dengan status menunggu persetujuan. Kita buka di menu transaksi KPI. Nah, ini muncul nih Anwar produksi 54. Nah, di sini. Nah, si Anwar ini kalau kita cek di menu laporan, dia belum masuk karena belum disetujui. Nah, kita coba setujui ya. Kita coba setujui. Kita approve. Oke. Dan kita validasi. Oke. Nah, kita coba menu laporan KPI. Nah, ini muncul skornya 105 dari 100. Maksudnya 100 itu bukan bobot ya, tapi nilai yang digunakan di sini tuh memang range-nya antara 0 sampai 100. Nah, skornya 105. Jadi ini melebihi target, atau bisa dikatakan nilai rapornya bagus seperti itu karena dia sudah melebihi target yang ditentukan. Dan kita buka di menu dashboard di KPI. Nah, di sini muncul Anwar 195. Nah, ini kenapa di sini 57,5? Ini karena average. Jadi ini tambah ini bagi 2. Jadi ini adalah average atau nilai rata-rata skor atau nilai dari semua karyawan, nilai rata-rata semua karyawan. Jadi kalau melihat skor individual ini di search dulu di sini, misalkan Anwar gini, ke search. Nah, ini baru tampil 105. Jadi kalau mau lihat skor individual itu harus di search terlebih dahulu. Kalau dipilih all, dia munculnya adalah nilai average seluruh karyawan. Nah, di sini ada bulan-bulannya. Nah, nanti dia setiap bulan itu akan membentuk grafik secara otomatis. Nah, untuk di aplikasi HRMS-nya, di aplikasi karyawan, dari sisi karyawan, kalau kita lihat, kalau kita lihat statusnya, kita klik aja gini KPI. Nah, kita lihat statusnya. Nah, statusnya sudah tertulis sudah tervalidasi seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video mengenai KPI kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.